Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Mayasari dengan NIM 22030028 dari Prodi Piout-Stein Mandailing Natal. Di sini saya akan membuat sedikit penjelasan mengenai PTK ataupun penelitian tindakan kelas untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Miss Sartika Dewi Harahap M.Hum. Nah, apa sih PTK atau penelitian tindakan kelas itu? PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu kelas dengan spesifikasi yang sama, di mana penelitian itu harus diambil dari satu kelas yang sama. PTK juga hanya bisa digunakan apabila sudah pernah ada di dalam kelas tersebut. Adapun ciri dari PTK itu ialah yang pertama adanya terlihat peningkatan, yang kedua tidak ada observasi awal maka tidak ada penelitian, di mana observasi awal ini yang pertama itu masalah yang diteliti. Kita harus mengetahui masalah yang diteliti, apakah masalah itu menarik, layak, atau penting, atau belum adanya peningkatan kualitas, atau juga nilai siswa yang tidak meningkat. Yang kedua, observasi awal itu ialah kita harus mengetahui siapa target penelitian kita. Yang ketiga, kapan waktu penelitian, ataupun yang terakhir, materi penelitian. Adapun penelitian tindakan kelas ini memiliki beberapa desain atau model PTK menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, model desain PTK menurut Kurt Lewin, di mana Kurt Lewin ini adalah psikolog sosial yang pertama kali mengembangkan konsep action research pada tahun 1946. Model ini sangat relevan digunakan dalam penelitian tindakan kelas karena berfokus pada siklus perubahan yang berkelanjutan dan sebagai acuan pada model penelitian lainnya. Model Kurt Lewin ini memiliki 4 komponen utama yang berulang secara siklus, yaitu yang pertama perencanaan, kedua tindakan, ketiga observasi, dan keempat refleksi. Siklus ini dapat digunakan untuk beberapa kali apabila siklus yang pertama belum mencapai hasil yang optimal, maka bisa dilanjutkan ke siklus kedua. Nah, yang kedua itu model John Elliot, di mana teori PTK John Elliot menekankan bahwa perbaikan pendidikan tidak hanya datang dari perubahan sistem secara makro, tetapi juga dari perubahan di tingkat mikro dan refleksi. Siklus PTK John Elliot dirancang agar guru dapat terus memperbaiki praktik mengajar melalui tindakan nyata dan refleksi kritis. Siklus PTK John Elliot merupakan siklus berulang yang dalam satu siklus terdiri dari yang pertama, identifikasi masalah dan perencanaan tindakan, kedua, pelaksanaan tindakan, ketiga, pengamatan, keempat, refleksi, dan kelima, perencanaan ulang. Model siklus PTK John Elliot memungkinkan adanya proses perbaikan yang terus-menerus, tidak terbatas pada satu kali pengulangan, tetapi dalam pendidikan biasanya maksimal 3 kali pengulangan. Selanjutnya ada model desain PTK menurut Kemis dan MC Tagar, di mana model desain PTK Kemis dan MC Tagar ialah merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt Lewin, di mana tahapan model Kemis dan MC Tagar juga terdiri dari 4 komponen yang serupa dengan model Lewin yang sebelumnya, yaitu yang pertama perencanaan, di mana perencanaan seperti dalam model Lewin tetapi lebih menekankan pada diskusi dan kolaborasi dengan partisipan lainnya, misalnya guru, siswa, atau rekan kerja. Yang kedua itu tindakan atau action, di mana melakukan tindakan sesuai dengan rencana dengan mempertimbangkan partisipasi lebih luas dan adanya dialog antar pihak. Dan yang ketiga itu ada pengamatan atau observasi. Pengamatan lebih sistematis seringkali menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti observasi kelas, wawancara, dan analisis dokumen. Dan yang terakhir itu komponen menurut Kemis dan MC Tagar itu ialah refleksi, yaitu refleksi dilakukan tidak hanya oleh peneliti, tetapi juga seluruh partisipan dengan diskusi tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak, untuk menghasilkan pemahaman bersama. Sama dengan menurut model Kurt Lewin yang sebelumnya, apabila hasil penelitian tindakan kelas belum optimal, maka bisa dilanjutkan dengan penelitian yang selanjutnya atau ke siklus kedua, di mana ada perbedaan siklus pertama dan siklus kedua dalam model Kemis dan MC Tagar. Contohnya itu pada saat menggambar untuk meningkatkan motorik halus anak. Yang pertama dalam perencanaan itu, dalam siklus pertama hanya menyiapkan media atau media menggambar seperti cat jari
dan kertas besar. Sedangkan pada siklus kedua bisa memodifikasi kegiatan menggambar dengan lebih banyak memberi contoh dan bimbingan, atau perencanaannya itu bisa menyiapkan instrumen yang lebih rinci untuk memantau perkembangan motorik halus anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.